Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 chapter 69. Dasar bodah. Baik itu kekuatan manusia atau kekuatan ilahi, bahkan pada level yang berbeda, banyak keterampilan yang umum. Boom, boom, boom. Tang San mundur sebagai tanggapan, dan Hai Long juga terlontar. Pada saat ini, Lei Xiang melancarkan pukulan dengan momentum yang luar biasa. Energinya tiba-tiba meledak, tetapi saat ini, dia belum memulihkan transformasi malaikat merah darahnya, jadi kekuatan serangannya secara alami jauh lebih lemah. Tang San mengikuti jejak bayangan hantu itu. Meskipun dia mundur, dia tidak bingung sama sekali. Tangan kanannya sedikit gemetar karena menahan serangan staf Qianjun, jadi dia melemparkan Clear Sky Hammer dengan tangan kirinya. Penghalang itu muncul kembali dan memblokir serangan Lei Xiang. Lei Xiang dan Hai Long berada di atas angin dan segera melancarkan serangan heboh ke Tang San. Saat ini, Tang San menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dengan bantuan Poseidon Trident, artefak super, kekuatan pertahanannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia melawan kiri dan kanan, menggunakan seluruh kemampuannya, dan benar-benar menstabilkan situasi dengan 1 lawan 2. Tahukah Anda, baik Lei Xiang maupun Hai Long terkenal dengan kekuatan serangannya. Meski saat ini mereka tidak dalam kondisi terbaik, kekuatan serangan yang mereka keluarkan sangat menakutkan. Ketiga Raja Dewa sedang bertarung, dan suara pertarungan dapat terdengar dengan jelas bahkan dari ketinggian di langit. Tang San menginjak jejak bayangan hantu dan sepenuhnya menunjukkan kemampuannya. Saat ini, dia hanya merasa bahagia dan segar. Dia tidak bertarung seperti ini entah sudah berapa tahun. Pedang Ashura bisa menyerang tapi tidak bisa bertahan, meski Poseidon Trident tidak sebaik pedang Ashura dalam hal kekuatan serangan, namun kekuatan pertahanannya jauh lebih kuat dari pedang Ashura. Untuk sementara waktu, ketiga sosok itu terus bertabrakan, masing-masing lebih hebat dari sebelumnya. Pegang dia. Lei Xiang berteriak pada Hai Long. Badai dingin ekstrim sebelumnya benar-benar meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Dalam pertarungan para dewa ini, ada cara lain untuk menang yaitu dengan menghancurkan simbol lawan yang ditempatkan di base camp, dan simbol alam dewa Douluo yang ditempatkan di base camp adalah menara legenda yang mengeluarkan badai yang sangat dingin. Selama menara legenda dihancurkan, hasilnya akan ditentukan. Tidak peduli seberapa kuat Tang San, itu tidak akan berguna. Hai Long secara alami memahami apa yang ingin dilakukan Lei Xiang, dan Tang San juga mengetahuinya dengan baik. Masalah terbesar yang dia hadapi saat ini adalah 1 lawan 2. Hai Long mengayunkan ribuan bayangan tongkat dengan gada emas di tangannya, dan bayangan tongkat datang dari segala arah ke tengah. Qianjun Cheng Yuyu. Tang San mengguncang Poseidon Trident dan berubah menjadi cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyambutnya. Dia telah menyerahkan gerakan ini kepada putranya dan meminta pengalih perhatiannya sendiri, Tang Tua, untuk mengajarkannya kepada putranya. Tetapi pada saat ini, semua bayangan tongkat tiba-tiba ditarik ke atas, dan Hai Long berteriak keras, seolah-olah ada petir yang muncul. Pada saat ini, tiba-tiba tidak ada apa-apa di depan Tang San, dan semua serangannya jatuh ke udara. Pada saat ini, dia punya cukup waktu untuk menghentikan Lei Xiang. Namun, saat naik ke udara, tubuh naga laut berbentuk lengkungan. Dia memegang gada emas dengan kedua tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dalam pertarungan sebelumnya, Hai Long belum pernah menggunakan gerakan ini disebut lemparan Qiankun, dan ini adalah trik terkuat dalam teknik tongkat Qianjun. Dengan tingkat kultivasi Hai Long, mudah untuk membayangkan betapa kuatnya serangan itu. Tidak ada keraguan bahwa jika Tang San menghentikan Lei Xiang saat ini, dia harus menggunakan tubuhnya untuk menghadapi pukulan terkuat Hai Long. Bagaimana memilihnya, betapa sulitnya. Lei Xiang disebut-sebut wajib diselamatkan saat menyerang musuh. Saat menara legenda dihancurkan, alam dewa Douluo kalah. Namun, yang mengejutkan Lei Xiang dan Hai Long adalah Tang San hampir tidak memikirkannya, dan dalam sekejap tubuhnya, dia sudah berada di sisi Lei Xiang. Trisula Poseidon di tangannya berubah menjadi ribuan sinar cahaya, dan cahaya itu berubah menjadi lingkaran cahaya dan menyelimuti Lei Xiang. Itu adalah badai tak pasti yang pernah terjadi sebelumnya. Apakah dia mencari kematian? Apakah dia meremehkan seranganku? Hai Long bingung dan sedikit marah. Meskipun serangan Lei Xiang kuat, itu jelas ditujukan ke menara dewa. Pada saat ini,
dia tidak dapat melarikan diri dari badai yang tidak menentu. Dia terjebak dalam lingkaran cahaya, dan tubuhnya tiba-tiba membeku. Tapi dia tidak takut sama sekali. Dia memiliki armor dewa gila, dan serangan Hailong akan menimpa Tang San, jadi hasilnya sudah ditentukan. Namun, saat ini, dia melihat senyuman Tang San. Orang ini. Melihat senyuman ini, Lei Xiang merasakan firasat buruk di hatinya. Kemudian, seberkas cahaya keluar dari puncak menara Chuanshan dan jatuh ke Hailong dalam sekejap. Badai yang sangat dingin. Badai yang sangat dingin lainnya. Hailong, yang dilanda badai yang sangat dingin, merasa matanya benar-benar putih, tubuhnya menegang, dan kekuatan sucinya membeku. Tidak. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Keinginannya yang kuat untuk bertarung membuatnya seolah-olah telah kembali ke dunia peri aslinya. Di era itu, dia bertarung melawan makhluk abadi dengan lingkaran emas. Badai yang sangat dingin hanya membuatnya lesu sesaat, dan lemparan Qian Kun akhirnya jatuh. Ledakan. Memukul. Hailong sangat gembira. Pertempuran sudah berakhir. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang memiliki kekuatan untuk bertarung lagi setelah menghadapi lemparannya sendiri ke alam semesta. Itu sungguh mustahil. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia terkejut. Yang dibombardir bukanlah Tang San, melainkan Lei Xiang. Badai yang tidak dapat diprediksi sesuai dengan nasib langit dan bumi. Lei Xiang juga tidak tahan. Ya, Tang San tidak pernah berpikir bahwa badai dingin yang ekstrim dapat benar-benar melukai ahli tingkat Raja Dewa ini. Sungguh kejutan yang tidak terduga bahwa badai dingin yang ekstrim dapat menahan Lei Xiang sekarang. Yang dia inginkan hanyalah momen penundaan untuk menciptakan peluang baginya. Karena, saat Hailong dilanda badai dingin yang ekstrim, meskipun gelombang Qian Kun-nya tidak terganggu, kesadarannya yang terkunci pada Tang San terputus. Meskipun proses ini sangat singkat, itu sudah cukup bagi Tang San dan Lei Xiang, yang terkena badai tak pasti, untuk berpindah tempat. Oleh karena itu, lemparan Qian Kun yang sangat keras dari Hailong tidak jatuh ke Tang San, tetapi menyelesaikan koordinasi sempurna dengan Wuding Fengba dari Tang San, menjatuhkan Raja Dewa Lei Xiang, yang memiliki pertahanan terkuat. Seperti yang diharapkan Tang San, Lei Xiang kehilangan kekuatan bertarungnya. Dasar bodah. Lei Xiang memuntahkan seteguk darah karena frustrasi, pusat alam dewa di belakangnya menyala, dan dalam kilatan cahaya dan bayangan, dia meninggalkan medan perang. Hailong tercengang, pemandangan ini benar-benar di luar dugaannya. Dia ingin menjelaskan kepada Lei Xiang, bukan karena aku bodah, tapi Tang San terlalu licik. Namun, dia tidak punya kesempatan untuk menjelaskan kepada Lei Xiang, yang sudah meninggalkan medan perang. Ini sungguh kematian yang tidak adil. Saat ini, Lei Xiang merasa seperti hendak menangis tanpa air mata. Apa nama benda ini? Namun, apa yang perlu dihadapi tetap perlu dihadapi. Pada saat ini, dari 12 dewa di kedua sisi, hanya Kaisar Abadi Hailong dan Poseidon Tang San yang tersisa. 1 lawan 1. Soul Land 3.5 Chapter 70. Kecurangan. Cahaya keemasan Poseidon Trident menyala, dan Tang San memandang naga laut di depannya dengan senyum lembut di wajahnya. Hailong jelas terengah-engah, dan dia pasti makan banyak. Jika Tang San tidak memiliki Poseidon Trident untuk membantunya dalam pemulihan, dia hanya akan mengonsumsi lebih banyak energi daripada dirinya. Namun dalam situasi ini, tidak ada keraguan bahwa situasi perang telah berbalik. Situasi Tang San jelas lebih baik darinya. Jangan mengira kamu menang, Hailong berkata dengan keras kepada Tang San. Tang San tertegun sejenak, tentu saja menurutku aku tidak akan menang sampai pertarungan selesai. Hailong tiba-tiba memfokuskan pandangannya, melihat ke samping dan ke belakang Tang San, dan berseru, kamu tidak pergi. Tang San tercengang, semua rambut di tubuhnya berdiri, dan Poseidon Trident di tangannya berubah menjadi ribuan sinar cahaya untuk menjaga menara transmisi di belakangnya. Hailong memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan backflip, menginjak awan jungkir balik, dan bergegas menuju ke arah datangnya dalam sekejap. Apakah ada orang di belakangku? Tang San tercengang, melihat Hailong yang melarikan diri jauh. Apakah orang ini curang? Kabur. Benar, Hailong kabur. Jika Anda tidak lari sekarang, bagaimana Anda bisa menunggu? Awalnya, kondisinya saat ini tidak sebaik pihak lain. Jika terjadi badai dingin ekstrim lagi, dia tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Mari kita keluar dari jangkauan badai dingin yang ekstrim ini dulu, dan sepertinya dia tidak punya kesempatan.
Tang San sedikit mengernyit, ekspresinya sedikit serius, karena dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Hai Long telah berteleportasi kembali ke markas 6 alam dewa beberapa kali sebelumnya untuk melindungi untaian manik-manik Buddha. Dalam hal ini, jika dia pergi ke base camp lawan, Hai Long dapat mengambil kesempatan untuk bergegas ke sisinya dan menghancurkan menara legenda. Jika dia mencapai base camp lawan terlebih dahulu, Hai Long juga dapat mengandalkan koneksi dengan manik-manik Buddha untuk berteleportasi kembali dan menjaga manik-manik tersebut. Dengan kata lain, jika dia pergi ke base camp lawan sekarang, kemungkinan besar Hai Long akan memiliki peluang untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tetapi jika Anda tidak ikut, bagaimana Anda bisa menang? Mengandalkan tanaman di rerun dewa-dewa kuno, Tang San hampir tidak bisa merasakan arah umum Hai Long. Setelah beberapa saat, Hai Long kembali ke pusat rerun dewa-dewa kuno. Lalu dia berhenti, jelas menunggu Tang San meninggalkan menara dewa. Tang San benar-benar tidak berani meninggalkan menara dewa sekarang, karena dia tidak memiliki kemampuan Hai Long untuk berteleportasi kembali ke base camp secara instan. Bukan karena Tang San tidak ingin mempertahankan Hai Long, tetapi dia baru saja menggunakan Wuding Fengba dan tidak mungkin dia bisa mempertahankan Hai Long saat ini. Tidak mudah untuk mempertahankan Raja Dewa tertinggi. Selain itu, Tang San juga harus mempertimbangkan pertanyaan lain. Karena lawannya mengeluarkan manik-manik sebagai simbol base camp, peran apa yang dimainkan oleh untaian manik-manik ini di tangan Hai Long? Jika seseorang tidak baik, dia dikendalikan oleh manik-manik Buddha. Dengan kekuatan serangan yang baru saja ditunjukkan Hai Long yang bahkan armor dewa gila tidak bisa berhenti, Hai Long mungkin akan kembali. Segalanya dalam masalah. Seringkali, semakin kompleks situasinya, semakin mudah untuk melakukan tindakan penanggulangan karena semakin banyak hal yang dapat digunakan. Sebaliknya, semakin sederhana situasinya, semakin kecil peluangnya. Ini adalah situasi yang dihadapi Tang San sekarang. Kata-kata Hai Long, jangan berpikir kamu menang, benar-benar masuk akal. Di udara, Lei Xiang, yang telah melepas armor dewa gila, telah pulih dari luka-lukanya setelah dirawat oleh pusat alam dewa. Pada saat ini, Raja para dewa melihat rerun dewa-dewa kuno di bawah dengan ekspresi aneh. Si idiot ini akhirnya pintar sekali. Tapi bukankah ini jalan buntu? Lei Xiang memandang Chang Gongwei. Chang Gongwei menepuk keningnya, tidak ada cara lain. Mari kita lihat bagaimana mereka memecahkan situasi ini. Ye Yinzu memandang Chang Gongwei, menggerakkan bibirnya sedikit, dan mengatakan sesuatu padanya. Chang Gongwei mengangguk sedikit dan setuju. Kemudian dia melihat ke arah alam dewa dulu dan berkata kepada Rong Nianbing, "Saudara Rong, bagaimana kalau kita membahas ini? Lebih baik biarkan pertempuran antar dewa ini seri. Mari kita lanjutkan. Tidak ada gunanya dalam pertarungan lagi." Semua orang pintar. Rong Nianbing secara alami mengerti apa yang dia maksud. Dia mengangguk dan berkata, "Saya tidak keberatan, selama dua orang di medan perang setuju." "Kalau begitu ayo pergi ke sana," kata Chang Gongwei. "Tolong." Rong Nianbing memberi isyarat tolong. Alam dewa dulu bangga bisa melawan pertempuran para dewa sedemikian rupa dalam situasi 1 lawan 6. Tang San sepenuhnya menunjukkan keanggunannya sebagai ahli taktik, dan kekuatannya cukup untuk meyakinkan lawan. Siapa yang akan memimpin aksi selanjutnya tidak harus ditentukan oleh hasil pertempuran ini. Hal ini dapat dilihat oleh Rong Nianbing dari ekspresi Raja Dewa lainnya saat ini. Bagaimanapun, Tang San merelakan kesempatan menang demi menyelamatkan mereka saat dia bisa mengalahkan musuh. Hal ini saja membuat Raja Dewa lainnya tidak bisa berkata apa-apa. 10 orang itu perlahan turun dan sampai di tepi rerun dewa-dewa kuno. Chang Gong berkata dengan suara agung, "Saudara Tang, situasinya sekarang menemui jalan buntu, bagaimana kalau kita menyelesaikannya dengan hasil seri?" Mendengar kata-kata Chang Gongwei, Tang San sedikit mengernyit dan berkata dengan keras, "Jika seri, lalu apa pentingnya pertempuran hari ini? Siapa yang akan bertanggung jawab atas tindakan kita selanjutnya?" Setelah Chang Gongwei terdiam beberapa saat, dia berkata, "Saya pribadi ingin membiarkan Anda memimpin. Kemampuan yang Anda tunjukkan hari ini memang lebih unggul dari saya. Bagi dunia para dewa, keluar dari lubang hitam di depan kita adalah hal terpenting. Pemimpin yang kuat akan memberi kita lebih banyak peluang." Mendengar apa yang dia katakan, Tang San diam-diam menghela nafas lega. Pada titik ini, dia tidak akan pernah bersikap sopan. Seperti kata pepatah, dia akan melakukan bagiannya demi istrinya dan untuk menemukan putranya, dia tidak bisa menyerah saat ini apapun yang terjadi. Kalau begitu,
Tang San baru saja mengatakan ini, ketika tiba-tiba, sebuah suara terdengar, saya tidak setuju dengan undian, saya belum kalah. Hai Long lah yang berbicara. Tang San sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa lagi. Chang Gongwei tercengang. Suara Hai Long datang dari jauh. Poseidon, aku mengagumimu, tapi aku tidak yakin. Dalam pertempuran ini, kamu tidak menang berdasarkan kekuatan. Kamu harus mengakui ini, kan? Pertempuran telah mencapai situasi ini. Karena kamu punya banyak trik. Jika itu terjadi lagi, kamu tidak akan punya peluang. Jadi, aku masih belum yakin kalau ini akan berakhir seri. Tang San berkata dengan tenang, taruhan macam apa yang diinginkan Kaisar Abadi? Solen 3.5 Chapter 71. Saudaraku, kamu menang. Hai Long berkata, selama kamu bisa mengambil untaian manik-manik yang aku tempatkan di base camp dan meletakkannya kembali, kamu akan menang. Jika tidak, aku akan menang. Tang San tertegun sejenak, lalu sedikit menyipitkan matanya, jangan berjudi. Apakah kamu takut? Kata-kata Hai Long jelas-jelas provokatif. Tang San menggelengkan kepalanya, bukannya aku takut, tapi aku tidak suka berjudi. Hai Long terkekeh, mungkin kamu tidak suka perjudian yang tidak pasti, kamu hanya khawatir akan kalah dariku. Semua yang kamu katakan benar. Tang San berkata dengan tenang. Hai Long berkata dengan nada menghina, pengecut. Tang San berkata, kekanak-kanakan. Siapa yang kamu sebut naif? Hai Long sangat marah. Lei Xiang memutar matanya, apakah orang ini idiot? Dai berkata dengan dingin, tidak terlalu sadar. Sudut mulut Tianhen bergerak-gerak, saya akan kembali dulu dan terus menghitung. Beritahu saya jika Anda siap untuk mengambil tindakan. Setelah itu, Kaisar Surga pergi tanpa menoleh ke belakang. Ye Yinzu menepuk keningnya dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, tahukah Anda mengapa saya tidak setuju dengan Kaisar Abadi sebagai pemimpinnya? Ide orang ini berbeda dari yang lain. Hai Long, apakah kamu tidak cukup malu? Cepat kembali, jangan buang waktu. Semua orang berbalik dan melihat bahwa istri Hai Long, Tian Qin, yang berbicara. Sayang, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bukankah ini juga untuk suamiku? Jangan buang waktu. Yang terpenting kita semua bekerja sama untuk keluar dari lubang hitam secepatnya. Piao Miao juga tidak berdaya. Hai Long berkata dengan sedikit kesal, oke, aku mendengarkanmu. Poseidon, demi istriku, biarkan saja seri. Kamu bisa menjadi pemimpin alam dewa baru mulai sekarang, tapi aku tetap saja ingin bertarung denganmu. Ini pertaruhan, kalau tidak aku tidak akan mau menerimanya. Taruhannya sederhana. Jika kamu kalah, katakan saja padaku, saudaraku, aku kalah. Tang San benar-benar merasa ada yang salah dengan otak orang ini, ide ini sangat kekanak-kanakan. Oke, kalau begitu ayo bertaruh. Kemarilah dan kita akan bertemu saat turun minum. Tang San menghela napas. Saat dia berbicara, dia terbang menuju lini tengah. Di sisi lain, Hai Long memegang tasbih dan juga terbang menuju lini tengah. Kedua belah pihak bertemu lagi di lini tengah, dan Hai Long jelas terlihat lebih malu daripada Tang San. Kamu kalah. Ini adalah hal pertama yang dikatakan Tang San saat dia melihat Hai Long. Hai Long tercengang, mengapa kita kalah? Tang San berkata, kamu kalah dalam pertempuran para dewa. Hai Long bertanya dengan ragu, mengapa kita kalah? Tang San menunjuk ke manik-manik Buddha di tangannya, sesuai kesepakatan sebelumnya, kita akan memasang penanda di base camp. Jika penanda itu diambil dari base camp atau dihancurkan, kamu akan kalah, bukan? Hai Long akhirnya mengerti dan berkata dengan marah, saya baru saja setuju bahwa ini akan menjadi seri lebih besar dari. Tang San berkata, itu yang kamu katakan, kapan aku setuju? Kamu tadinya sudah setuju. Hai Long tiba-tiba berhenti ketika dia mengatakan ini. Ya, Tang San hendak setuju sebelumnya, tetapi disela olehnya, jadi Tang San tidak mengucapkan kata-kata persetujuan. Meskipun Raja Dewa menepati janjinya, dia benar-benar tidak setuju. Hai Long memandangi manik-manik Buddha di tangannya dan hampir kehabisan napas. Lei Xiang sudah memutar matanya ke udara, kamu sebenarnya tidak takut pada lawan yang seperti dewa, tapi kamu takut pada rekan satu tim yang seperti babi. Kenapa aku tidak melihat bahwa kamu begitu bodoh sebelumnya? Saya menerimanya. Tang San tersenyum tipis, dan Poseidon Trident di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia mengambil kembali Poseidon Trident dan mengangguk sedikit kepada para dewa di langit.
Tidak ada yang menyangka pertempuran para dewa ini akan berakhir sedramatis itu. Saat ini, Hailong masih berdiri di sana, wajahnya berubah menjadi hijau dan merah. Tang San menggelengkan kepalanya tak berdaya, berjalan perlahan ke Hailong, mengangkat tangannya dan mengambil tasbih di tangannya. Hailong akhirnya sadar kembali dan menatap Tang San di depannya dengan mata menyala. Tang San memegang tasbih dan menutup matanya. Waktu berlalu menit demi menit, dan mata para dewa di langit terfokus padanya. Hailong memandang Tang San dengan lebih penuh perhatian. Di dalam hatinya, dia sudah mengagumi Tang San, tetapi dengan kata lain, dia tidak mau menyerah apapun yang terjadi. Setelah beberapa saat, Tang San membuka matanya dan mengembalikan tasbih di tangannya kepada Hailong. Baru saja kamu mengatakan bahwa jika aku bisa mengambil tasbih dan meletakkannya lagi, aku menang, kan? Apa yang harus kamu lakukan? Mata Hailong membelalak tak percaya. Anda harus tahu bahwa ada kenangan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dalam manik Buddha ini. Jika orang tersebut tidak dikenali olehnya, jiwanya bahkan bisa runtuh jika terkena dampak semacam ini. Hailong sudah bersiap menunggu beberapa hari sebelum menyelamatkan Tang San, tapi dia hanya butuh 1 kali makan untuk melepaskan diri dari ilusi manik-manik. Bagaimana ini mungkin? Saudaraku, kamu menang, kata Hailong. Tang San menepuk pundaknya dan tidak berkata apa-apa lagi. Di langit, kecuali Tianhen yang telah pergi, semua raja dewa lainnya dari 6 alam dewa ada di sana. Chang Bongwei melihat sekeliling ke semua raja dewa di sisinya, bagaimana menurutmu? Hailong adalah orang pertama yang berbicara, saya bersedia mengaku kalah. Karena saya kalah, saya harus mengakuinya. Alam dewa Douluo adalah yang utama. Saya tidak keberatan. Lei Xiang memelototinya dengan tajam, aku juga tidak keberatan. Mata Adam sedikit rumit, tapi dia tetap berkata, saya bersedia mengaku kalah. Ye Yinzu dan Chang Gongwei saling berpandangan, dan Chang Gongwei berkata, Saudara Tang, kalau begitu, selanjutnya aku akan merepotkanmu. Mari kita istirahat dulu, lalu kita bisa berdiskusi bagaimana cara keluar dari lubang hitam. Bagaimana menurutmu? Baiklah, terima kasih atas kepercayaannya. Mari kita bekerja sama untuk mencari rumah kita. Saya juga berjanji kepada Anda bahwa setelah keluar dari lubang hitam, tidak akan pernah ada batasan apapun terhadap Anda. Jika Anda bersedia pergi, saya akan memberikan yang terbaik. Bantuan. Kita semua punya rumah masing-masing, dan setiap orang punya obsesi di dalam hati masing-masing. Anda tidak perlu melepaskan obsesi Anda, tetapi Anda harus menemukan obsesi Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan saya akan melakukan apapun yang saya bisa membantumu. Terima kasih. Dai mengangguk dengan berat pada Tang San. Ini adalah akhir dari pertarungan para dewa. Saat itulah 7 dewa yang menyaksikan pertempuran itu menghela nafas lega. Bertarung melawan 6 alam dengan kekuatan 1 alam, dan akhirnya menang, menjadi pemimpin operasi berikutnya untuk melarikan diri dari lubang hitam, alam dewa Douluo secara alami bahagia. Selama mereka bisa melarikan diri dari sini, mereka bisa kembali ke alam dewa Douluo. Apalagi yang bisa membuat mereka lebih bersemangat dari ini. Pada saat yang sama, Tang San memperoleh reputasi tinggi di alam dewa Douluo. Bisa dibilang kemenangan ini diarahkan olehnya. Tanpa dia yang menguasai seluruh adegan, mustahil meraih kemenangan akhir. Solen 3.5 Chapter 72. Anakku menjadi lebih kuat. Kakak ketiga. Xiao Wu melompat ke pelukan Tang San dan memeluknya erat. Tang San buru-buru memeluk istrinya dan dengan lembut membelai rambut kalajengkingnya yang panjang. Jangan menangis, bukankah kita menang? Selain itu, semua Raja Dewa adalah mitra yang baik untuk diajak bekerja sama. Kita harus memiliki banyak berharap bisa keluar dari sini. Xiao Wu mengangkat kepalanya dan memandang Tang San dengan ekspresi malu. Kakak ketiga, maafkan aku, ini semua salahku. Kamu sudah cukup menanggungnya sendirian, dan aku selalu membuat masalah untukmu. Saya pasti akan menjadi lebih baik, dan saya pasti akan menemukan anak saya bersamamu. Kakak ketiga, aku akan baik-baik saja dan selalu berada di sisimu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Wu, Tang San tidak bisa menahan gemetar dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya dengan serius. Pada saat ini, wajah Xiao Wu memerah, dan yang lebih penting, dia bisa dengan jelas merasakan perubahannya saat ini. Xiao Wu, yang sebelumnya tidak bernyawa, sekarang penuh dengan kehidupan, dan keseluruhan dirinya menjadi berbeda. Xiao Wu, penglihatan Tang San sedikit kabur.
Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetap membutuhkan tempat berlindung yang aman. Tidak ada yang lebih penting dari keluarganya, dia tidak takut akan kesulitan atau kelelahan apapun. Yang paling dia khawatirkan adalah penyakit istrinya. Melihat Xiao Wu menjadi lebih baik, dia sangat bersemangat saat ini. Menang adalah benar-benar menang. Xiao Wu berjinjit, mencium bibirnya dengan lembut, dan berkata dengan tegas, jika ada pertempuran lain di masa depan, aku pasti akan berada di sisimu. Kita adalah suami dan istri, dan kita akan menghadapi musuh yang kuat bersama-sama. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghadapinya sendirian. Berjanjilah padaku bahwa apapun yang terjadi, kita akan bersama, oke? Oke. Tang San memeluknya erat, suaranya tercekat oleh isak tangis. Perang para dewa akhirnya berakhir, namun bagi 7 dewa besar, momen terpenting belum tiba. Apakah Anda dapat melepaskan diri dari lubang hitam ini dan kembali ke alam semesta adalah hal yang paling penting. Para dewa kembali ke alam kedewaan mereka sendiri setelah pertempuran hebat, mereka semua membutuhkan nafas fisik. Kakak ketiga, kenapa Poseidon Trident kembali? Apakah kamu sudah menghubungi Wu Lin lagi? Xiao Wu bertanya dengan tidak sabar setelah kembali ke kediamannya. Tang San mengangguk, ya, saya telah menghubungi anak saya lagi. Dilihat dari situasi saat itu, dia seharusnya mengikuti ujian Poseidon ke-9 yang ketiga. Meskipun hanya sesaat, saya bisa merasakan dia setidaknya telah mencapainya. Tingkat berjudul Douluo. Tampaknya kecepatan waktu di sini sangat berbeda dari kecepatannya. Jika bukan ini masalahnya, saya tidak akan bisa langsung merasakan auranya sebelum kami pergi. Sekarang tampaknya pengaturan ini mungkin ada pada putra kami. Judul Douluo. Apakah anakku sudah begitu kuat? Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika Tang San mencapai level judul Douluo, dia sudah berusia 20-an. Kemudian, dia menjadi dewa pada usia 25 dan mencetak rekor. Tak disangka, putra mereka kini bergelar Douluo. Dalam kesannya, mereka yang sudah mencapai level titlet Douluo sudah memiliki kemampuan untuk melindungi diri di benua Douluo. Apakah anakku mengatakan hal lain? Tang San tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, putra kami baik-baik saja, jangan khawatir. Orang tuanya ada di sana untuk merawatnya, dia akan baik-baik saja. Xiao Wu menghela nafas panjang, matanya berangsur-angsur menjadi lembut, dan dia bersandar ke pelukan Tang San, kakak ketiga, maafkan aku terlalu egois. Aku hanya menuruti kesedihanku sendiri, tapi mengabaikanmu. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi di masa depan. Dengan cara ini, saya akan menjadi lebih baik, saya akan melakukannya. Tang San tersenyum sedikit, daripada memenangkan pertempuran para dewa, saya akan lebih bahagia jika Anda bisa mengetahuinya. Jangan khawatir, kami pasti dapat menemukan putra kami. Prioritas utama adalah keluar dari lubang hitam. Xiao Wu mengangguk, kakak ketiga, kamu harus istirahat dengan cepat. Kamu telah menghabiskan begitu banyak sebelumnya, dan sekarang kamu perlu mendapatkan kembali kekuatanmu sesegera mungkin. Kemudian kita bisa bersiap bersama dengan dewa lain. Tang San mengangguk, sebelum itu, saya akan mengirimkan Poseidon Trident kembali kepada putra kami. Pada titik ini, matanya bersinar, dan tanda emas di dahinya tiba-tiba bersinar. Dia meraihnya di udara, dan Poseidon Trident muncul di tangannya. Dia melihat lebih dalam pada artefak super paling berharga ini dan menarik napas dalam-dalam, Lin, tunggu ayah kembali. Tidak peduli kesulitan apapun yang kamu hadapi, kamu pasti bisa bertahan. Trisula di tangan Tang San tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, dan tiba-tiba menghilang di antara alisnya. Seluruh tubuh Tang San terguncang dan matanya terpejam. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan tersenyum tipis, kirim kembali. Xiao Wu kembali memeluk suaminya dengan erat tanpa berkata apa-apa. Mereka berdua bisa dengan jelas merasakan kerinduan yang mendalam satu sama lain terhadap putra mereka. Kakak ketiga, apa yang kamu rasakan saat memegang tasbih hari ini? Manik-manik Buddha. Tang San tampak berpikir, manik-manik Buddha mengandung reinkarnasi. Reinkarnasi, kembali ke masa lalu kita. Xiao Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak hanya itu, tapi juga tadi. Memikirkan hal ini, Tang San merasa bersemangat, karena di dunia manik-manik Buddha, dia tidak hanya melihat benua Douluo, tetapi juga sebuah tempat bernama bumi. Itu sebelum dia melakukan perjalanan ke benua Douluo. Saat itu, dia masih berada di sekte Tang dunia itu. Dapat dikatakan bahwa semua yang dia miliki di benua Douluo adalah karena fondasi yang dia letakkan di awal.
Justru karena keterampilan rahasia Sekte Tang yang dia pelajari di awal, dia mampu menggabungkan keterampilan rahasia Sekte Tang dengan jiwanya setelah tiba di benua Douluo. Integrasi sistem divisi akhirnya menciptakan keajaiban. Siklusnya berjalan bolak-balik. Tang San tahu betul bahwa alasan mengapa dia dapat dengan mudah melarikan diri dari tasbih Buddha adalah karena dia memiliki kehidupan yang jelas. Tidak ada rasa malu di hatiku, tidak ada rasa malu pada kerabatku, tidak ada rasa malu pada pasanganku, tidak ada rasa malu di dunia para dewa. Oleh karena itu, pada akhirnya ia dikenali oleh relik Sang Buddha dan mampu melarikan diri, bahkan kekuatan mentalnya mengalami beberapa perubahan setelah dibaptis oleh relik Sang Buddha. Anda tahu, di level Raja Dewa seperti dia, betapa sulitnya kekuatan mental Anda untuk berubah, tapi dia melakukannya begitu saja. 7 alam dewa utama semuanya terdiam sejenak. Formasi Dingshan menjadi lebih stabil dengan penambahan alam dewa Douluo. Setelah komunikasi mendalam dalam pertempuran para dewa, semua orang menjadi lebih mengenal satu sama lain. Alam dewa Douluo mulai membuka pusat alam dewanya sendiri, melepaskan kekuatan sucinya, dan membantu seluruh formasi Dingshan menjadi lebih stabil.